Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya ingin mengatakan bahwa sekarang ini waktu di tempat saya pukul 6:15. Jadi masih pagi-pagi sekali, teman-teman. Nah, ini cahaya, sedangkan cahaya matahari saja masih malu-malu untuk memperlihatkan cahayanya. Jadi sekarang pukul 6:15 di tempat saya. Dan teman-teman semua, nah ini teman-teman, ini ada ayam pejantan saya yang sudah saya katakan kemarin-kemarin di video-video sebelumnya, bahwa metode saya untuk pemeliharaan ayam, ternak ayam adalah yang pertama kita kandangkan, kemudian yang kedua yang dilepas di luar. Jadi yang dilepas di luar ini indukan ayam pejantan, kemudian indukan ayam bertelur. Nah, telurnya kalau seandainya sudah menetas, nah kita akan tempatkan di dalam kandang. Saya lagi ada teman-teman ayam saya, kemudian ada juga yang sudah ayam saya yang sudah keluar mencari makan. Jadi teman-teman semua, kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa yang sering saya berikan, makanan yang sering saya berikan kepada ayam-ayam saya. Jadi ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman, ini bisa dilihat banyak teman-teman, dan untuk menggandakan pakan ternak bisa teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya. Nah, teman-teman semua, saya ingin jelaskan kepada teman-teman bahwa pakan ayam, jadi pakan ayam ini kalau saya biasa menggandakan, tapi sebelumnya teman-teman saya ingin memberikan dulu makanan ini pada ayam-ayam saya. Nah, teman-teman, ini sementara saya memberikan makanan ayam kepada ayam-ayam saya, teman-teman. Jadi berebutan, teman-teman, semuanya makan dengan lahap. Mereka makan dengan lahap, teman-teman. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 6 lewat sedikit. Dan memang biasanya teman-teman saya memberikan makanan ayam untuk pagi itu berkisaran dari jam 6 sampai dengan jam 7 lewat, lebih sedikit. Nah, itu ayam saya, teman-teman, ayam jantan. Dan yang di atas itu ayam indukan yang sementara dikejar-kejar untuk dibuahi, dijantani.
teman-teman semua, ketemu lagi dan pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk pakan ayam. Dan sekarang saya ada di dalam kandang. Jadi teman-teman semua, pakan ayam yang saya sudah beri kepada ayam-ayam saya tadi, bahwa memang benar untuk jagung yang dimasak, itu jagung yang dimasak itu yang pastinya dia akan bertambah airnya, kadar airnya, dan jagungnya, kadar protein yang dalam jagung tetap sama, ya bertambah jumlahnya, tetapi yang bertambah adalah kadar airnya. Jadi memang kekurangan dan kelebihan jagung itu bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua, bahwa kalau kelebihan jagung yang digandakan 3 sampai dengan 4 kali yang saya lakukan, kelebihannya yang pertama, jadi yang pertama itu yang pastinya karena jagungnya sudah bertambah banyak, maka ayam pasti kenyang. Itu yang pertama, ayam pastinya jadinya kenyang. Seperti kita manusia, kalau kita manusia, kita makanan pokoknya adalah beras. Kalau beras kita masak, yang pastinya menggunakan air, jadi airnya dituangkan di dalam beras, kemudian berasnya membengkak, kita merasa kenyang. Kita merasa kenyang dengan porsi yang sama. Kalau beras kita tidak masak, kita makan, porsinya jadi sedikit. Kalau beras kita masak sebagai manusia, nah dia akan membengkak menjadi jumlahnya banyak, pastinya kita akan kenyang. Seperti begitu juga jagung, pemikiran saya ini. Jadi jagung yang kita gandakan 3 sampai dengan 4 kali lipat itu akan bertambah jumlahnya. Ini akan menyebabkan ayam kenyang-kenyang, tetapi memang kekurangannya adalah jumlah proteinnya, jumlah kadar lemaknya, jumlah kadar seratnya, jumlah lain-lain itu akan tetap sama yang tidak dimasak. Kemudian kelebihan yang kedua, jagung yang dilipat gandakan itu akan menyebabkan cepat penyerapan di dalam tubuh ayam. Coba kita bayangkan seperti tadi yang saya sudah jelaskan, seperti manusia itu kita cepat kenyang dan cepat berenergi. Jadi karena daya serapannya cepat, maka kita juga cepat berenergi. Seperti begitu juga ayam. Jadi kalau ayam kita jagungnya kita tambahkan air, kemudian kita masak, maka jagung-jagung yang dimakan oleh ayam itu cepat mereka mendapatkan energi. Jadi itu kelebihannya. Kadar protein yang dibutuhkan oleh ayam ternak kita itu standarnya itu 18% dari jumlah yang 18% dari jumlah yang mereka butuhkan. Nah, kadar jagung itu terdapat proteinnya itu hanya sekitar 8 sampai dengan 12%. Nah, karena kekurangan protein, maka kita bisa tambahkan dengan protein-protein yang lain, makanan tambahan yang lain. Seperti yang di video-video saya sebelumnya, ada makanan tambahan lainnya, jadi kita bisa tambahkan seperti itu. Nah, yang terpenting adalah tercukupnya makanan untuk ayam-ayam kita. Protein yang diperlukan oleh ayam itu akan diubah, jadi makanan itu akan diubah menjadi asam amino. Nah, asam amino ini yang akan diubah lagi menjadi energi. Nah, karena energi dibutuhkan oleh ayam untuk bergerak, melakukan aktivitas, mereka berlari, mereka bergerak semuanya, maka kadar protein memang harus tetap tercukupi. Nah, untuk mencukupi itu kita bisa menambahkan makanan-makanan lainnya. Nah, itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya adalah ketika kita menggandakan jagung seperti yang saya sudah videokan sebelumnya 3 sampai dengan 4 kali lipat itu. Nah, kekurangannya memang cuma bertambah beratnya, tetapi proteinnya tetap sama. Jadi tetap 8 sampai dengan 12%. Bahkan di daerah-daerah lain sampai dengan 14% untuk jagung. Nah, cuma bertambah
bobotnya, volumenya, tetapi kadar proteinnya tetap sama. Dan ini makanan pokok saya ini jagung. Saya sudah lakukan sudah bertahun-tahun, sudah berapa kali panen. Alhamdulillah ayam-ayam saya sehat, dan ini sebenarnya adalah untuk menekan biaya pakan. Jadi sebenarnya kalau pakan pabrikan itu bisa menguntungkan kalau kita pakai, sebenarnya kita akan pakai pakan pabrikan, tetapi karena memang pakan pabrikan yang kita beri akan menyebabkan kos biaya bertambah, kemudian untungnya mungkin hanya sedikit, bahkan cuma pulang modal, maka kita memberikan pakan-pakan alternatif yang lainnya. Salah satunya yang saya sudah lakukan beberapa kali ini, berapa kali panen, bahkan dari tahun kemarin ini, alhamdulillah ini memberikan dampak keuntungan bagi saya. Secara otomatis kalau kita untung, yang pastinya kita tetap akan bertahan untuk usaha ini. Demikian penjelasan dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama.